Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1710. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Jauh berada di belakang Kincen jika dia tidak perlu. Oleh karena itu 10.000 tulang tidak khawatir sama sekali. Satu-satunya hal yang perlu diwaspadai olehnya adalah kekuatan di tubuh Jenderal Mingyan. Jika itu benar-benar kekuatan dewa kematian, maka itu tidak boleh diremehkan. Cermin api menjadi semakin besar dan akhirnya menutupi Kincen sepenuhnya, seperti matahari yang terik menutupi langit untuk menghadapi orang setingkat Kincen. Jenderal Mingyan benar-benar tidak menganggapnya serius sedikit pun. Dia ingin menangkap orang di depannya ini dengan cepat dan mengeluarkan kekuatan penuhnya, sehingga dia bisa tahu apa yang terjadi dengan mata air laut mati ini sesegera mungkin. Melihat serangan Jenderal Mingyan, Kincen malah menunjukkan sedikit rasa jijik di dalam hatinya. Jenderal Mingyan ini benar-benar berani bermain dengan api di depannya. Meskipun Kincen tidak pernah berlatih jalan api gelap, namun Kincen telah berurusan dengan api sejak dari benua Tianwu. Jalan api selalu menjadi salah satu jalan terkuat dirinya, terutama api teratai biru yang kacau dalam pikirannya. Itu adalah api tingkat puncak alam semesta yang asli. Meskipun alam semesta awal hanyalah tempat biasa di lautan kosmik, namun sebenarnya tidak sesederhana api teratai hijau yang paling kuat di alam semesta awal. Dan Kincen telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan dalam pemahamannya dengan api Flame Apenue. Pada titik ini, dikombinasikan dengan warisan Kaisar Yao Ming, Kincen langsung melihat kelemahan api dari api Jenderal Mingyan ini. Aura api menjadi semakin kuat. Akhirnya, kecuali 10.000 tulang, orang-orang di sekitar hanya bisa melihat api hitam dan dingin. Dan api hitam juga dingin itu bahkan tidak bisa menyapu ke dalam jiwa. Begitu jiwa bertemu dengan api, ia akan segera berubah menjadi ketiadaan. Setelah beberapa saat, api dingin dari cermin Huo Ming mulai berubah menjadi lingkaran riak hitam. Dan riak-riak itu menyebar dari cermin, sepenuhnya bergulir ke arah Kincen. Aneh bahwa pria muda seperti itu sepenuhnya diselimuti oleh harta karun penyerang Mingyan, ahli teratas puncak transenden tingkat 2 yang memiliki peluang untuk bertahan hidup. Kecuali orang di pihak Kincen, hampir semua makhluk gaib yang dibawa oleh Jenderal Mingyan. Sehingga mereka pun mencibir bahwa anak ini pasti akan tamat di bawah api Jenderal Mingyan. Namun Kincen hanya menebaskan pedangnya dengan santai, dan ketika cahaya pedang hitam pekat bertabrakan dengan cahaya hitam cermin api neter, riak-riak hitam dari cermin api neter terkoyak oleh cahaya pedang niat membunuh dan kemudian menghilang kemana-mana. Cahaya hitam cermin Huo Ming yang tadinya sangatlah menakutkan menghilang oleh energi pedang Kincen dalam sekejap mata, hanya memperlihatkan cermin api hitam besar yang tergantung di udara. Merasakan itu, Jenderal Mingyan terkejut, tidak menyangka bahwa Kincen tidak akan terluka di bawah cermin Huo Ming miliknya, dan bahkan berani mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik, sehingga itu membuatnya lebih marah lagi. Oleh karena itu, kali ini cahaya hitamnya dari cermin api 2 kali lebih kuat daripada sebelumnya dilepaskan oleh Jenderal Mingyan. Akan tetapi melihat itu, Kincen kembali menebaskan pedangnya. Dan akhirnya cahaya pedang hitam legam yang tak berujung telah membentuk jebakan, menghalangi cahaya hitam dari cermin api, dan itu terus-menerus menyusut. Cermin Huo Ming mengeluarkan suara retak dan gelombang cahaya hitam yang dipancarkan terus-menerus pecah. Sudut mata Jenderal Mingyan berkedut dan hatinya terkejut. Pada saat ini dirinya menyadari bahwa Kincen benar-benar memiliki modal untuk berbicara sombong di depannya. Dan dia telah berhasil menerobos serangan api Huo Ming-nya lagi-lagi dengan santai. Pada saat ini melihat semakin banyak energi pedang hitam yang tak berujung menjebak cahaya hitam cermin Huo Ming, para ahli transenden bawahan Jenderal Mingyan di sekitar juga terkejut. Belum lagi para master yang akan dibawa oleh Jenderal Mingyan ke dunia bawah. Bahkan Ming Dao dan yang lainnya pun juga ketakutan. Faktanya,
Jenderal Mingyan tidak ada dalam rencananya, dan kedatangan Jenderal Mingyan sangat mengkhawatirkan pada awalnya. Bagaimanapun dia adalah salah satu dari 4 jenderal makam dewa kematian yang tak tertandingi. Ming Dao awalnya mengira bahwa itu akan membawa masalah pada rencana tuannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa tuannya ini begitu kuat. Begitu dia bergerak, dia langsung menekan Jenderal Mingyan. Merasakan dirinya terus-menerus ditekan seperti ini, Jenderal Mingyan tidak bisa membiarkan ini terus-menerus berlangsung lama. Seketika dia pun meraung, dan di belakangnya sosok api hitam legam meledak, menatap Qin Chen. Sosok api itu muncul, aura Jenderal Mingyan pun melonjak lagi dalam sekejap. Sosok hitam pekat ini persis sama seperti penampakan Jenderal Mingyan. Di saat Dewa Segudang muncul, aura di cermin Huo Ming menyapu liar lagi, dan orang-orang bisa melihat riak-riak hitam legam seperti riak di air mencoba membunuh Qin Chen. Serangan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung terkoyak. Tetapi saat dia melepaskan kekuatan maha kuasanya di makam Mingyan, dia tiba-tiba menemukan bahwa waktu di sekitarnya tiba-tiba berhenti. Seketika energi pedang hitam legam tiba-tiba pecah berkeping-keping di saat waktu berhenti. Jenderal Mingyan merasakan bahwa aliran waktu di sekitarnya tidak benar. Itu membuat dirinya terkejut. Dirinya tahu bahwa Qin Chen masih mengendalikan kekuatan jalan waktu. Jalan waktu itu adalah jalan yang sangat menakutkan antara langit dan bumi, dan itu pasti di luar kendali orang biasa. Dia terkejut dalam hatinya, dan pada saat yang sama dia langsung dengan gila mengaduk jalan api gelap di tubuhnya dan menghancurkan kekuatan waktu di sekitarnya. Tetapi ketika dia baru saja mengeluarkan serangan aturan waktu Qin Chen, dia melihat energi pedang hitam yang meluap. Tampaknya ada lapisan spiritual, dan Jenderal Mingyan tiba-tiba menemukan bahwa energi pedang hitam yang mengelilingi mereka telah membentuk formasi pengekangan yang mencengangkan. Dan pada saat pedang hitam di tangan lawan, ada cahaya pedang hitam yang stabil yang melengkapinya dan terus-menerus menembusnya. Niat membunuh di air laut mati juga langsung bangkit dan tanpa sadar bergabung dengan serangan formasi pengekangan Qin Chen. Seketika dalam sekejap, serangan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya ini, itu tidak hanya menyelimuti Jenderal Mingyan, tetapi juga menyelimuti sosok tinggi besar Dewa Segudang yang baru saja dibangkitkan oleh Jenderal Mingyan. Tidak baik. Jenderal Mingyan terkejut pada saat ini. Dia merasa bahwa begitu dia terjebak oleh batasan niat membunuh ini, dirinya benar-benar akan hancur. Pada saat yang sama dia memahami ini, Jenderal Mingyan mengeluarkan lolongan panjang dan sosok besar api yang menjulang tinggi di belakangnya berubah menjadi pita api yang tak terhitung jumlahnya dan datang ke Qin Chen dalam sekejap. Itu saling terbelah dan Qin Chen sempat dipukul mundur dengan serangan hebat. Saya melihat api hitam yang tak terhitung jumlahnya yang berisi napas dari segala sesuatu berubah menjadi sosok ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Begitu sosok ilusi ini muncul, itu segera membentuk kekuatan pembunuh yang besar. Secara langsung mengubah daerah sekitar menjadi kerajaan api kematian. Melihat itu, Qin Chen mencibir. Dirinya sudah lama berharap bahwa Jenderal Mingyan akan memiliki pengikut. Jelas tidak akan mudah bagi salah satu dari 4 jenderal makam besar di daerah terlarang untuk mendekati tingkat transendensi rangkap 3. Jadi pada saat yang sama ketika Jenderal Mingyan secara langsung membelah dewa-dewanya yang tak terhitung jumlahnya, Qin Chen juga secara langsung mengerahkan kekuatan fenomena yang tak terhitung jumlahnya miliknya. Duar. Di antara langit dan bumi, sosok hitam pekat muncul. Sosok hitam pekat ini sangat kabur sehingga mustahil untuk melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi itu memancarkan aura yang menekan zaman. Itu bagaikan Raja Dewa, menerangi masa lalu dan masa kini, dan mengalami ribuan perubahan. Juga bagaikan Dewa Kematian, keluar dari api penyucian untuk mengendalikan hidup dan mati semua hal yang ada di dunia. Inilah kekuatan miriad dipin aspek milik Qin Chen. Namun, Qin Chen belum sepenuhnya melangkah ke tingkat kedua transenden. Jadi kekuatan miriad fenomena miliknya hanyalah sebuah prototipe. Tetapi begitu prototipe ini muncul, seluruh dunia tiba-tiba diselimuti oleh kematian yang mengerikan. Terlihat kerajaan api yang mengerikan bergoyang tanpa henti, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Boom, begitu Qin Chen mengangkat tangannya, hantu di belakangnya juga mengangkat tangannya, dan dalam sekejap,
puluhan busur petir gelap muncul di kehampaan. Puluhan busur petir gelap yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti kilat, dan setiap busur petir hitam pekat ini sangatlah tebal seperti pilar langit, masing-masing seperti puncak gunung, dan beberapa bahkan lebih tebal dari puncak gunung. Ini adalah dewa penghakiman Guntur Kincen yang berevolusi dengan kekuatan aturan dunia bawah. Dewa penghakiman Guntur dapat mengembangkan semua yang ada di dunia, bahkan reinkarnasi ke-10 dari lautan alam semesta, dan secara alami juga dapat mengembangkan Guntur kematian dunia bawah. Melihat petir yang mengerikan ini, orang-orang di sekitar ketakutan setengah mati. Anda harus tahu bahwa makhluk-makhluk dunia bawah paling takut pada aturan dan kekuatan supernatural seperti Guntur. Tidak peduli seberapa menakutkan ahli teratas dunia bawah, mereka semua akan takut kepada Dewa Guntur. Sumber reinkarnasi jiwa adalah kekuatan jiwa, dan yang paling ditakuti oleh kekuatan jiwa adalah baptisan Guntur. Tingkat awal transenden puncak di antara kerumunan bahkan menggigil. Pada saat ini dia menyadari betapa beruntungnya dirinya ketika dia menyerang Kincen sebelumnya. Tengkorak hitam itulah yang menelan 2 harta karunnya, karena jika Kincen yang melawannya sebelumnya, maka itu akan seperti membunuh ayam dengan metode Kincen yang sangat membrutal. Yang itu berada di puncak level pertama, dan sungguh konyol bahwa dia begitu sombong sebelumnya di depan Kincen. Namun, satu-satunya hal yang membuat dirinya tidak mengerti adalah bahwa mengapa Kincen itu begitu kuat, akan tetapi dia tidak langsung membunuhnya sebelumnya. Apakah itu hanyalah sebuah kebetulan? Semua ahli transenden lainnya juga benar-benar tercengang. Mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Mereka telah mengetahui kekuatan Tuan Jenderal Ming-Yan sejak lama, tetapi transenden muda seperti Kincen benar-benar dapat melawan Tuan Jenderal Ming-Yan. Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Untuk sesaat, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menyeka keringat dingin di dahi mereka karena ketakutan. Bersyukur bahwa mereka tidak melakukan apapun sebelumnya. Sementara pada saat ini Jenderal Ming-Yan berkeringat dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kincen masih seorang pria kuat yang telah mempraktikkan aturan sistem Guntur dunia bawah. Dan serangan sistem Gunturnya begitu kuat. Berbeda dengan Laut Kosmik, makhluk dari dunia bawah tidak dapat mempraktikkan aturan sistem Guntur dalam keadaan normal. Karena kekuatan Guntur yang mengerikan yang terkandung dalam aturan sistem Guntur merupakan kerusakan besar bagi jiwa makhluk dunia bawah. Bukan itu saja, poin utamanya adalah bahwa metode serangan petir Kincen masihlah sangat mengerikan. Guntur hitam pekat bergemuruh turun satu demi satu, dan hanya gemuruh itu benar-benar bisa terdengar terus-menerus. Avatar tak terhitung jumlahnya yang meletus dari Jenderal Api Ming-Yan tiba-tiba meledak seperti gelembung sabun. Itu meledak di bawah Guntur Kincen. Akhirnya Jenderal Ming-Yan langsung ketakutan setengah mati. Dia tahu bahwa begitu domain api yang dikenal yang menjadi perlindungan terakhirnya menghilang, ditambah dengan pemusnahan kekuatan avatar Pientinnya, maka dia akan benar-benar tamat dan dia tidak akan memiliki perlawanan sama sekali di depan Kincen. Dirinya hanya bisa terus mendesak Huo Ming untuk mencoba memblokir serangan Kincen, tetapi dirinya tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tidak. Seketika di bawah serangan-serangan Kincen, Jenderal Ming-Yan menjerit kesakitan. Kincen tidak terburu-buru untuk membunuh, tetapi Kincen hanya mencibir. Yang mulia adalah salah satu dari 4 jenderal makam besar di kuburan Dewa Kematian. Apakah ini satu-satunya hal yang Anda dapat lakukan? Hahaha, aku benar-benar kecewa, kata Kincen. Mendengar itu, Jenderal Ming-Yan sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Nah, jangan sombong. Menyinggungku, makam kematian, Anda tidak akan berakhir dengan baik. Kincen menjawab, oh benarkah? Aku benar-benar ingin tahu apa yang akan terjadi padaku di masa depan. Tetapi jika kau tidak punya cara, aku khawatir kamu akan mati sekarang, kata Kincen. Setelah mengatakan itu, Kincen tiba-tiba menyerang dengan pedang. Tanda dewa niat membunuh di udara langsung retak. Niat membunuh yang panjang di angkasa mekar dari pedang karat misterius, ditarik keluar dengan cahaya pedang yang sedikit merobek angkasa. Ketika cahaya pedang keluar, itu seperti epilium yang mekar.
dengan cantik dan juga indah. Setelah Qin Chen menyadari asal-usul angkasa dari Kaisar Mie Kong, dirinya memperkuat tanda Dewa Retak sebelumnya, dan sekarang dia telah memasukkan niat membunuh Laut Mati ke dalam gerakan pamungkas angkasa ini, sehingga menghasilkan serangan pedang ruang yang begitu menakutkan. Ruang yang menyesakan dan penindasan yang dibawa oleh pedang karat misterius itu pun datang. Belum lagi orang lainnya, bahkan Jenderal Ming Yan pun tertarik oleh cahaya pedang yang tak berujung dan indah ini, dan ada sedikit kebingungan di matanya. Tetapi bagaimanapun juga dia memiliki banyak pengalaman tempur dan dia pun tersadar dalam sekejap. Dan saat dia tersadar, dia melihat cahaya pedang Qin Chen datang di depannya, dan niat membunuh yang mengerikan terkandung di dalamnya membuat semua bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak. Dia ketakutan setengah mati dan tidak peduli dengan hal-hal lain saat ini. Seketika seteguk darah pun terbakar. Pada saat yang sama, esensi di tubuhnya pun juga terbakar. Lalu dia mengeluarkan perisai hitam pekat menghalangi dirinya sendiri. Dan saat perisai hitam pekat itu muncul, serangan Qin Chen telah mengenai perisai hitam pekatnya. Hanya terdengar suara retak, lalu suara berderak. Cahaya pedang yang mengandung niat membunuh dari ruang tak terbatas menebas dengan ganas ke arah perisai hitam. Dan perisai hitam transenden hancur seperti sepotong tahu di bawah cahaya pedang hitam Qin Chen. Pada saat yang sama, niat membunuh meluap. Cahaya pedang menghancurkan perisai dan langsung mengenai kepala Jenderal Ming Yan. Duar. Cahaya darah yang cemerlang mekar melihat bahwa Jenderal Ming Yan akan mati di bawah cahaya pedang ini. Tiba-tiba, boom, aura yang sangat menakutkan melonjak keluar dari makam tubuh Jenderal Ming Yan. Ketika Jenderal Ming Yan akan meninggal, sosok yang menakutkan tiba-tiba terpancar dari tubuh makam Jenderal Ming Yan. Tubuhnya langsung turun ke dunia. Siapa yang berani menyerang orang-orang di kuburan kematianku? Suara dingin itu bergema di seluruh dunia, dan sosok hantu agung mengenakan jubah seperti dewa kematian muncul di sini dalam sekejap, dan matanya yang dingin langsung terfokus kepada Qin Chen. Di saat tatapan ini jatuh kepada Qin Chen langsung merasa tercekik. Tekanan kuat dari lubuk jiwanya menekan keras hatinya, menutupi semua kekosongan di sekitar. Kekosongan di sini langsung mendidih seolah-olah akan hancur, dan sungguh tak tertahankan untuk menahan napas yang mengerikan. Aku telah melihat dewa kematian, kata Jenderal Ming Yan melihat sosok hantu yang agung itu. Jenderal Ming Yan tidak peduli untuk menyeka darah di sudut mulutnya, dan dia buru-buru berlutut dengan ekspresi sangat gembira dan soleh. Di saat dia berlutut, para ahli transenden lain di sekitar juga ikut berlutut dengan ngeri, hati mereka gemetar. Dewa kematian, ternyata itu adalah dewa kematian, penguasa pemakaman kematian di area terlarang, dan salah satu pusat kekuatan teratas di tanah telantar, dan dia telah datang. Boom, sosok agung dewa kematian turun dan seluruh kehampaan tempat mata air Laut Mati berada diselimuti oleh aura yang menakutkan. Dan kekuatan yang menekan keabadian merasuki udara meluas dalam sekejap menutupi seluruh dunia di sekitar. Pada saat ini Qin Chen dan yang lainnya yang berdiri di sini tampaknya berada di dunia lain, dan dewa kematianlah yang hanya ada di depan mereka. Tuan dewa kematian, kata Jenderal Ming Yan. Dia dan yang lainnya berlutut di tanah dengan ekspresi mereka yang sangat bersemangat, dan mereka semua terlihat fanatik. Penguasa area terlarang makam kematian, ahli teratas yang tak tertandingi di tanah terlantar, yang merupakan salah satu raksasa sejati. Orang ini telah melintasi tanah terlantar selama zaman yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatannya juga tak tertandingi. Dari mata Jenderal Ming Yan, sekarang setelah dewa kematian datang, bukankah anak yang di depannya akan mudah ditangkap dan pasti akan mati? Dan inilah kepercayaan diri di hati Jenderal Ming Yan.